Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom, kita jumpa lagi dalam edisi Go Warrior Express di Minggu 15 Maret 2026, Minggu Prapaskah yang keempat, disebut sebagai Minggu Letare atau Minggu Sukacita. Warna sukacita disimbolkan dengan warna merah muda atau pink. Warna cerah merona, simbol pengharapan kita akan kebangkitan mulia. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, saya membentuk satu komunitas untuk pelayanan di rumah duka. Saya beri nama komunitas ini VOA, Voice of Angels. Mereka semua tunanetra, buta. Namun mereka sungguh bertalenta emas. Salah seorang dari mereka yang buta sejak lahir pernah bertanya kepada saya begini, Romo Luki itu usianya berapa ya? Lalu saya katakan kepadanya, kakak, ayo tebak usia saya berapa? Nggak tahu, Romo kasih tahu dong. Romo usianya sudah 43 tahun. Dan sahabat netra ini dia mengatakan kepada saya, masa sih Romo usianya 43? Nggak kelihatan loh. Emang saya buta yang nggak bisa lihat kan? Lalu kami tertawa. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, warta kabar gembira hari ini istimewa. Dalam Injil ada seorang yang buta sejak lahir. Dan para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa guru? Orang ini atau orang tuanya? Berhadapan dengan orang yang buta, para murid malah ribut untuk mempersalahkan ini dosa siapa. Tentu para murid sendiri yang mengalami kebutaan hati karena hanya berorientasi mencari kesalahan atas kebutaan yang dialami oleh orang itu. Namun Tuhan justru mengatakan, bukan salah siapa-siapa, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam orang ini. Dan inilah pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam diri orang buta itu. Yesus meludah ke tanah, mengoleskan dari tanah itu lumpur pada mata orang buta itu, dan meminta si buta ini untuk membasuh matanya di kolam Siloam. Dan si buta ini sembuh. Kesembuhan si buta ini ditanggapi oleh orang banyak dengan nyinyir. Mereka malah dibutakan oleh kepentingan diri mereka dan tidak dapat melihat karya baik Tuhan. Maka mereka mendesak si buta untuk mengatakan, siapa yang menyembuhkan kamu? Agar dapat dipersalahkan karena yang menyembuhkan dirinya tidak memelihara hukum Sabat. Menarik apa yang dikatakan si buta ini untuk kita renungkan. Awalnya si buta ini ketika ditanya, siapa yang menyembuhkanmu? Ia mengatakan, ia mengoleskan lumpur dan meminta aku membasuhnya di kolam Siloam. Lalu orang Farisi kembali mendesak, apa katamu tentang dia? Dan si buta menjawab, dia adalah seorang nabi. Namun saat si buta yang telah sembuh ini mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus bertanya kepadanya, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Dan si buta ini mengatakan, aku percaya Tuhan, sambil sujud menyembah Yesus. Dahsyat dan indah. Orang yang buta sembuh dan menyembah, mengakui Yesus adalah Mesias. Sementara orang banyak yang matanya sehat, nyatanya mereka buta hatinya untuk percaya pada Tuhan. Mari kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang percaya atau kita termasuk orang yang buta hati karena tidak percaya akan kebaikan Tuhan? Selamat bermenung, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.